Masih kita di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara untuk periode 2020-2024. Hadirin yang berbahagia, kali ini kita akan tiba pada segmen keempat, tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon. Jadi masing-masing calon bisa saling bertanya dan ada jawaban serta ada klarifikasi kembali. Kali ini masih dengan tema meningkatkan pelayanan masyarakat atas jawaban-jawaban yang telah tadi diberikan masing-masing pasangan calon. Untuk yang pertama, kami persilakan pasangan nomor urut pertama bertanya ke pasangan nomor urut kedua. Waktu pertanyaan kami berikan hanya 1 menit dan jawaban 3 menit. Sanggahan balik 2 menit. Ya, silakan 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, indikator keberhasilan yaitu sesuai standar pelayanan, yang kedua partisipasi masyarakat, dan yang ketiga adalah pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat. Saat ini banyak masyarakat yang mengadu tentang kebutuhan sehari-hari, antara lain ketersediaan air yang cenderung tercemar karena adanya industri yang berada di sekitar sumber air. Yang kedua, tercemarnya Danau Tiu yang merupakan sumber kehidupan. Banyaknya aduan masyarakat. Ketika Bapak dan Ibu jadi... Pak, saya minta tolong buka maskernya Ya, supaya bisa suara, didengar Pak. jelas Suara, pertanyaannya. Pak. Tidak jelas. Supaya suara bisa lebih agak ini. Ya. Kami ulangi. Tapi ulang ya, karena tidak jelas. Jadi maaf kita ulang untuk pertanyaan ini karena agak tidak jelas. Ya, bisa silakan. Ya, untuk teknisnya kami ulang pertanyaan ini 1 menit dari sekarang karena tadi tidak jelas karena tutup mas. Tapi setelah bertanya kembali masker digunakan. Ya, 1 menit dari sekarang. Tolong disimak baik-baik. Ya. Terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, indikator keberhasilan apabila memenuhi yang pertama sesuai standar pelayanan sebagaimana undang-undang, yang kedua partisipasi masyarakat, dan yang ketiga pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat. Saat ini banyak aduan masyarakat, terutama masyarakat kota, lebih khusus di Pohon Tula, tentang tercemarnya sumber air minum, bahwa di sana ada industri yang dekat dengan sumber air. Yang kedua, keluhan masyarakat terkait dengan tercemarnya Danau Tiu, di sana juga sumber kehidupan masyarakat. Ketika Ibu dan Bapak menjadi Bupati dan Wakil Bupati, apa yang akan dilakukan untuk mengelola gangguan masyarakat sebagai pelayan publik? Terima kasih. Ya, bisa jelas Pak. Baiklah, jadi Bentar. tentang pelayanan. Sebentar Pak. Kami berikan waktu, jadi waktu 3 menit dari sekarang untuk menjelaskan. Ada timer, ya. Silakan Pak, saya silakan. Ya, baiklah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan masyarakat. Tamanya bahwa terjadinya pencemaran diakibatkan limbah pabrik maupun limbah daripada perusahaan-perusahaan tambang yang ada. Itu memang kenyataan, kami akui ya, ada. Ini kami sudah memberikan jawaban pada saat kampanye kami di tempat-tempat yang ditujukan tadi atau yang dimaksudkan tadi, bahwa kedepannya nanti pengelolaan tambang dan industri-industri, pabrik-pabrik akan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah daerah kan supaya tidak terjadi lagi pencemaran yang ada akan mengakibatkan kerusakan lingkungan maupun pencemaran air minum. Dan ini saya menyatakan pada saat kampanye bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kami berjanji akan menyelesaikan ke depannya nanti, dan itu merupakan kerja rumah kami yang kami akan prioritaskan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Masih ada tambahan waktu? Bisa ditambahkan? Intinya, ke depan di pemerintahan kami, kebijakan-kebijakan kami akan bersama masyarakat. Jadi masyarakat akan terlindungi oleh kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara apabila kami menjadi bupati dan wakil bupati ke depan. Ya. Masih ada tambahan, Pak?
Waktunya masih ada? Cukup? Ya, Saya kira sudah cukup. ya cukup. Silakan dari paslon nomor urut 1 kembali untuk sanggahannya, silakan. Terima kasih paslon nomor 2 untuk jawaban diberikan. Kami ingin mempertegas bahwa keluhan tadi yang telah disampaikan telah berlangsung kurang lebih 2-3 tahun terkait pencemaran air Bawon-Tula karena ada industri di bagian dekat sumber air dan juga pencemaran Danau Tiwu. Pada saat itu, Bapak calon wakil bupati dari paslon nomor 2 adalah seorang anggota DPRD yang punya fungsi pengawasan. Calon bupati adalah istri dari almarhum bupati yang memiliki tagline lanjutkan. Kenapa apa langkah konkret selama ini terkesan tidak teratasi persoalan itu? Apa kendalanya dan apa langkah konkret yang akan dilakukan? Terima kasih. Iya, sesungguhnya cukup waktu? Iya, bisa 2 menit dari sekarang untuk klarifikasi atas sanggahan nih. Silakan. 2 menit dari sekarang, Pak. Ya, ternyata 2 masalah baru kami tahu. Persoalan Bawon-Tula dengan Danau Tiwu. Kalau kita berbicara pencemaran tentang air bersih yang ada di Bawon-Tula, kita tahu sekarang bahwa PDAM ya, pekerjaan air bersih melayani Kolonodale sudah taraf penyelesaian, dan kami sudah lihat langsung bahwa dari tempat pengambilan air bersih itu sudah ada di sekitar Koya ini. Jadi dalam waktu singkat nanti seluruh Kolonodale ini akan dilayani dengan air bersih. Kemudian yang kedua, tentang Danau Tiwu. Saya anggota DPR, saya wakil ketua DPR pada saat itu. Saya yang datang langsung di Tiwu, memanggil kepada semua pihak-pihak yang merusakkan daripada lingkungan Danau Tiwu itu. Kita adakan rembuk rapat bersama bahwa dalam mengelola tambang-tambang yang ada di lokasi Danau Tiwu itu, mereka akan membuat kanal-kanal penahan daripada air yang merupakan limbah dari pabrik itu. Jadi ke depannya nanti, kalau kami jadi bupati nanti, kalau sampai masih terjadi pencemaran Danau Tiwu, maka dengan kewenangan sebagai daerah otonomi, maka kami usir itu kontraktor perusahaan yang mengelola tambang yang mengakibatkan tercemarnya Danau Tiwu, karena kami tahu bahwa Danau Tiwu itu adalah tempat mencari masyarakat, pelepasan ikan-ikan, tempat masyarakat memancing. Jadi komitmen kami bahwa kedepannya nanti Danau Tiwu itu akan kami kembalikan sebagaimana biasa. Terima kasih. Iya, cukup. Iya. Perlu diketahui juga. Waktu Ibu habis. Zainab. Iya. Aplaus kedua pasangan calon. Ya, hadirin yang berbahagia, kami masih melanjutkan untuk tanya jawab antar pasangan calon. Saat ini kami persilakan pasangan nomor urut 2 bertanya ke pasangan nomor urut 1. Pertanyaan 1 menit dari sekarang. Silakan, Pak. Pasangan nomor urut 2 bertanya ke pasangan nomor urut Saya dulu. 1. Oke, terima kasih pasangan nomor urut 1. Setelah kami mendengarkan visi misi dan program yang bapak-bapak yang akan laksanakan ke depan ini terlalu muluk-muluk dan banyak hanya menjanji-janjikan kepada masyarakat. Salah satu contoh, pemberian dana 300 juta per desa. Dengan kemampuan daerah kita, dengan masih banyaknya kegiatan-kegiatan infrastruktur, bangunan sekolah dan lain sebagainya, apakah bisa menurut Bapak dana itu bisa dibagi rata dalam 122 desa ditambah 3 kelurahan, mengartikan akan kita mengeluarkan dana kepada masyarakat sejumlah 30 miliar lebih. Untuk itu saya tahu ukuran kemampuan daripada kemampuan Ya, APBD. Pertanyaanku, bisa ditangkap intinya, ya soal tadi dana bantuan desa itu. 3 menit dari sekarang kami berikan untuk jawaban dari paslon nomor pertama. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan ini keluar dari tema pelayanan publik. Tapi karena ini tanya kami jawab.
300 juta per desa dan kelurahan ini sangat masuk akal. Kenapa kami katakan seperti itu? Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Morowali Utara adalah 125 desa dan kelurahan. Dikalikan 300 juta, maka totalnya adalah 37,5 miliar. Data APBD Kabupaten Morowali Utara yang kami dapatkan pada tahun 2020 ini adalah 1.142 miliar. Apakah tidak mungkin kita lakukan? 42 miliar ekornya saja belum habis untuk kita bisa bagikan sebagai modal usaha di setiap desa yang ada. 37,5 miliar. APBD Kabupaten Morowali Utara, sekali lagi saya tegaskan jumlahnya 1.142 miliar. Belanja tidak langsung 500 miliar lebih, belanja langsung 600 miliar lebih. Sangat dimungkinkan, sangat bisa untuk kita salurkan kepada masyarakat. Selaku pemilik daerah ini sudah selayaknya, seperti kami katakan tadi, sudah sepantasnya dan selayaknya lah masyarakat Kabupaten Morowali Utara menikmati APBD Kabupaten Morowali Utara. Terima kasih. Ya, silakan 2 menit dari sekarang, Pak. Ya, baik. Bapak ini tidak mengetahui APBD. Ya, yang bisa kita realisasikan untuk bantuan-bantuan kepada masyarakat ini itu adalah dana bukan belanja tidak langsung, tetapi belanja langsung. Itu hanya 200 miliar lebih. Sekarang Bapak ketahui, Bapak saksikan sekarang, kenapa tidak jalan pembangunan tahun 2020? Kenapa? Karena dananya sudah dialokasikan untuk kepentingan KPU dan kepentingan COVID. Sedangkan ini ke depannya banyak masyarakat membentukkan program-program yang langsung dikerjakan di desa, di kecamatan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, sekarang Bapak tidak tahu bahwa aturan sekarang tidak boleh lagi kita memberikan uang tunai kepada masyarakat secara merata. Ini kalau berbicara program oke, tetapi kalau berbicara 300 per desa, apakah kebutuhan desa sama? Ada desa besar, ada desa kecil. Apakah itu keadilan? Itu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau suka mau keadilan, maka tidak boleh merata, disesuaikan dengan jumlah desa. Kalau kita memberikan bantuan, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang perlu kami sampaikan kepada kita. Jadi itu, kami yakin benar bahwa janji 300 juta ini tidak akan terrealisasi karena menyalahi aturan yang ada. Dan kami pada saat DPR diingatkan oleh BPK bahwa tidak boleh lagi memberikan bantuan-bantuan sosial langsung kepada masyarakat, karena itu susah, akan berdampak risiko bagi masyarakat yang memberi bantuan itu, yang penerima bantuan itu. Jadi APBD kita mulai APBD itu dari dari dukungan, dari usulan dari berdasarkan musrembang. Tidak ada dari bupati, tetapi berdasarkan musrembang dan masuk di RKA pemerintah daerah. Kalau berbentuk bantuan itu ada batasnya, Bapak dan Ibu sekalian. Semangat sekali ya. Waktunya habis. Berikutnya klarifikasi akhir atau ya dari paslon nomor 1 atas pandangan dari nomor 2. Silakan. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Kami telah membedah APBD Kabupaten Morowali Utara. Belanja tidak langsung jumlahnya 529 miliar 349 juta 554 rupiah. Belanja langsung 616 miliar 912 juta 441 juta rupiah. Artinya kalau tadi kami mengatakan jumlahnya 37,5 miliar, ini adalah bantuan modal usaha, bukan bantuan langsung tunai. Ini adalah bantuan modal usaha dan itu dimungkinkan oleh peraturan. Cuma persoalannya selama ini APBD kita tidak pro rakyat. APBD kita tidak memihak kepada kepentingan rakyat. APBD kita tidak memihak kepada kepentingan rakyat kecil. Itulah yang diperjuangkan oleh paslon nomor 1. Visi misi program yang pro rakyat. Sekali lagi, sudah saatnya masyarakat Morowali Utara menikmati kekayaan alam Morowali Utara. Sudah saatnya masyarakat Kabupaten Morowali Utara menikmati APBD Kabupaten Morowali Utara. Terima kasih. Oke. Saya tambah. Bentar Pak. Masih ada waktu, Masih jatahnya dari pasangan Mohon nomor. maaf Pak, Ya. inilah kelebihan pasangan urut 1. Pasangan dia. Kami tidak berpikir untuk membangun gedung yang mewah, gedung yang tinggi, tapi kami memprioritaskan kepentingan masyarakat. Yang kedua, kami yakin kami punya banyak jaringan di pusat, sehingga uang dari pusat insya Allah akan mengalir ke daerah, sehingga anggaran besar biarlah pusatnya akan menjadi tanggung jawab. Dan kami yakin bahwa kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Terima
kasih. Ya, waktunya cukup. Kami tidak lagi membuka tanya jawab, Pak. Ya. Saya kira masih ada jawaban saya, Pak. Ya, sebentar. Ya, oke, oke. Waktu tidak ada lagi untuk saling ini. Ya, hadirin sekalian. Dengan demikian kami rehat sejenak setelah debat yang cukup seru dan berapi-api dari paslon. Dan kami rehat sejenak untuk iklan layanan masyarakat berikut ini. Silakan untuk kita rehat sejenak.